Anda kembali di Newsroom pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah milik warga rusak. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11.34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dengan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan tanya? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Valencia dan 3 anaknya belum ditemukan dalam insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban. Pelatih Valencia, Femenino B, Fernando Martin meninggal dunia bersama 3 anaknya akibat insiden kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol dan Indonesia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Valencia melalui pernyataan resmi klub. Insiden maut tersebut merenggut nyawa Fernando Martin dan ketiga anaknya yang sedang berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Tragedi bermula dari kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah yang mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di Selat Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kapal wisata tersebut tengah berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Di dalam kapal terdapat 11 orang, terdiri dari 6 wisatawan asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Sebagian penumpang termasuk istri dan 1 anak Fernando berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Sedangkan Fernando dan 3 anaknya yang lain dinyatakan hilang. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban yang hilang. Pemirsa, angin kencang disertai hujan deras menerjang sejumlah wilayah kecamatan di Bangkalan, Jawa Timur. Derasnya arus banjir yang merendam jalan membuat sejumlah pengendara motor mogok dan nyaris hanyut. Dole mas! Pengendara motor wanita ini kehilangan keseimbangan saat motor yang dikendarainya mulai terseret arus deras air banjir di depan Pasar Jalan Raya Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung sejumlah pengendara lain dan warga sekitar dengan sigap menghentikan laju motor dan menolongnya. Kondisi yang sama juga beberapa kali menimpa pengendara lain. Bahkan sejumlah kendaraan mogok termasuk mobil saat melintas. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Raya Telang area kampus Universitas Trunojoyo, Madura. Selain berarus deras, air banjir bercampur sampah dari got juga menggenangi sebagian rumah warga dan toko yang ada di pinggir jalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan angin kencang dan hujan deras ini diprediksi akan terus terjadi hingga bulan Januari nanti. Hujan yang sangat deras dan lebat ini, air tidak masuk ke gorong-gorong tapi tumpah ke jalan gitu. Tapi tidak ada korban jiwa, cuma beberapa rumah yang nampak kotor karena ketumpahan air hujan yang
tercampur got-got atau selokan yang tumpah ke jalan raya tadi. Masyarakat diimbau agar lebih waspada dampak cuaca ekstrim termasuk bagi setiap pengendara yang sedang dalam perjalanan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di tebing tinggi Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur merendam ratusan rumah warga. Tebing tinggi, yang punya banjir dalam benar. Nah, untuk Awayan dan di bawahnya tetap waspada dan hati-hati. Video amatir warga merekam kejadian saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air bercampur lumpur datang tiba-tiba merendam permukiman, mencapai 2 meter dan menyisakan atap rumah yang terlihat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini membuat air sungai Pitap meluap. Banjir terparah dirasakan warga desa Juu, Sungsum, dan Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman tanpa bisa menyelamatkan harta benda mereka. Kita ada di sini baru kali ini yang banjir paling parah. Sebelumnya banjir paling ketinggian air sekitar berapa, Pak? Ya kurang lebih 50-60 lah dalam rumah. Jadi sekarang ini udah hampir 1,5 meter lah. Nampak di sini ketinggian air kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi fasilitas umum yang terdampak di sini yang kena banjir, masjid, ada sekolah, dan kantor-kantor desa. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, cuma ada beberapa barang-barang berharga milik warga dan ternak warga yang menjadi korban. Kini banjir sudah berangsur surut dan menyisakan lumpur cukup tebal di rumah warga yang terdampak. Mereka bergotong royong membersihkan sisa lumpur dengan peralatan seadanya. Dari Balangan, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Dampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara cukup berat dan meluas. 1 bulan bencana berlalu, 6 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih tanpa jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet. Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo, Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu, karena memang medannya juga kurang. Dalam kondisi normal aja akses ke desa tersebut juga sangat sulit. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Satgas Penanggulangan Bencana Alam Korem 023 Kawal Samudra menyalurkan bantuan kemanusiaan di Desa Simaningir yang terisolir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dengan berjalan kaki. Komandan Korem 023 Kawal Samudra Kolonel Infanteri Iwan Budiarso memimpin langsung penyaluran bantuan yang menempuh perjalanan hampir 2 jam melewati medan berat. Kondisi jalan yang ambles dan tidak dapat dilalui kendaraan memaksa personel Satgas berjalan kaki melalui tanjakan terjal dan jalur yang licin demi memastikan bantuan tiba di lokasi. Keterbatasan akses tidak menjadi hambatan bagi TNI AD untuk hadir membantu masyarakat khususnya di wilayah terpencil dan terisolasi. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab TNI AD dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyampaikan ada penambahan 1.140 korban jiwa per 28 Desember 2025. Hari ini jumlah total korban jiwa rekapitulasi dari 3 provinsi itu menjadi 1.140 jiwa.
upaya pencarian masih diteruskan, tetapi tentu saja kita harapkan ini sudah menuju titik akhir. Meskipun demikian masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian. Ini tentu saja masih akan terus dilakukan pencarian hingga nanti kita bisa menekan angka korban hilang ini sekecil mungkin. Warga terdampak yang saat ini masih mengungsi terus berkurang, tetapi tentu saja ini merepresentasikan bahwa ada dari warga terdampak yang sebelumnya mungkin mengungsi di titik-titik pengungsian yang tersebar, ini mulai kembali ke rumah masing-masing atau rumah kerabat, rumah saudara yang nantinya juga akan kita dukung dengan dana tunggu hunian. Total pengungsi saat ini 399.172 jiwa. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Newsroom.